Kisah epik Raja Wiman Joseon, dari pengungsi hingga raja. Bab 1, anak lelaki dari utara. Di sebuah desa di utara Tiongkok, lahirlah seorang anak lelaki bernama Wiman. Desa itu kecil, rumah-rumahnya berdinding lumpur. Namun penuh cerita tentang perbatasan, perang, dan negeri-negeri jauh. Wiman kecil tumbuh di tengah suara denting pedang dan bisikan politik. Ayahnya adalah seorang prajurit sederhana yang pernah bertempur melawan suku Xiongnu, sedangkan ibunya seorang wanita yang pandai menenun. Sang ayah sering berkata kepadanya, "Dengarkan baik-baik, Wiman, dunia ini keras. Jika engkau tidak bisa menjadi serigala, maka engkau akan dimakan serigala." Kata-kata itu melekat di benaknya. Wiman kecil sering bermain perang-perangan dengan anak-anak lain. Ia membuat pedang kayu, mengatur teman-temannya dalam formasi, bahkan menirukan perintah layaknya seorang jenderal. Kadang ia juga duduk di dekat para pedagang yang lewat, mendengarkan cerita mereka tentang negeri di timur, sebuah kerajaan tua bernama Gojoseon. Tanah yang subur namun kini lemah. Sejak saat itu benih ambisi tertanam di hatinya. Bab 2, perwira muda yang terbuang. Ketika dewasa, Wiman bergabung dengan pasukan Tiongkok. Tubuhnya tidak sebesar prajurit lain, tapi otaknya tajam. Ia menguasai taktik cepat, serangan mendadak, penyergapan malam, dan strategi mundur pura-pura. Ia naik menjadi perwira kecil, memimpin 100 orang. Namun politik istana tidak kenal belas kasihan. Seorang pejabat iri pada keberhasilannya dan menuduhnya berkhianat. Hukuman mati mengintai. Suatu malam ia memanggil para pengikut setianya. "Kita tidak bisa tinggal di sini lagi," bisiknya dengan suara tegas. "Di timur ada negeri bernama Gojoseon. Mereka lemah namun tanahnya kaya. Jika kita tidak bisa menjadi raja di sini, maka kita akan jadi raja di sana." Dengan membawa beberapa ratus pengikut, ia menyeberangi sungai besar Yalu, meninggalkan Tiongkok untuk selamanya. Bab 3, tamu di ibu kota Gojoseon. Rombongan Wiman tiba di Gojoseon dengan pakaian lusuh. Rakyat setempat menatap curiga, namun kagum pada ketegasan mereka. Wiman dengan rambut terurai dan mata menyala, meminta bertemu Raja Jun. Di balairung istana, Raja Jun bertanya, "Siapakah engkau, orang asing, datang membawa pasukan ke negeriku?" Wiman menunduk dengan hormat, "Hamba hanyalah seorang pengungsi. Dikhianati di negeri asal, hamba datang mencari tempat baru. Jika Baginda berkenan, izinkan hamba menjaga perbatasan Baginda." Raja Jun melihat sosoknya, tajam namun tenang, penuh keberanian. Ia pun memberi Wiman wilayah di perbatasan barat laut untuk dijaga. Namun di sanalah rencana besar dimulai. Bab 4, Raja Tanpa Mahkota. Di perbatasan, Wiman mendirikan benteng-benteng baru. Ia melatih tentaranya dengan disiplin Tiongkok, mengajarkan barisan rapat, busur silang, dan taktik kawanan. Penduduk lokal yang lelah pada pemerintah pusat yang lemah mulai berpaling padanya. Ia juga membuka jalur perdagangan dengan suku-suku tetangga, kuda dari utara, garam dari laut, kain dari pedagang Tiongkok, bahkan perunggu dari Jepang. Ketika rakyat bertanya siapa sebenarnya dirinya, Wiman menjawab dengan tenang, "Aku bukan hanya pengungsi, aku adalah pelindungmu. Selama kalian mengikutiku, kalian akan hidup sejahtera." Dan rakyat pun percaya. Bab 5, kudeta. Ketika kekuatan sudah cukup, Wiman bergerak. Pada suatu fajar yang berkabut, ia dan pasukannya berbaris menuju ibu kota. Benteng-benteng istana jatuh satu persatu. Di balairung, Raja Jun berteriak marah, "Kau pengkhianat! Aku memberimu tempat, kini kau merebut tahtaku." Wiman menatapnya dingin. "Baginda lemah dan negeri ini butuh raja yang kuat. Aku tidak mengambil apapun darimu. Aku hanya mengambil apa yang seharusnya menjadi milikku." Raja Jun melarikan diri ke selatan dan Wiman pun naik tahta. Dari pengungsi menjadi penguasa berdirilah dinasti Wiman Joseon. Bab 6, masa keemasan. Sebagai raja, Wiman tidak hanya memikirkan perang. Ia membangun ibu kota dengan tembok tinggi, mengatur pasar, dan mendirikan jalur perdagangan yang menghubungkan Tiongkok, Korea, dan Kepulauan Jepang. Barang-barang berharga mengalir, besi, garam, sutra, dan perunggu. Joseon menjadi pusat perdagangan di Asia Timur Laut. Ia juga membentuk pemerintahan dengan gaya campuran. Pejabat-pejabat lokal tetap dipertahankan, namun di atas mereka ditempatkan orang-orang setia dari pasukan Wiman. Namun di balik kejayaan itu, dinasti Han di Tiongkok mulai curiga. Kaisar Han berkata pada menterinya, "Negeri kecil itu semakin kuat. Jika dibiarkan, mereka akan menjadi ancaman." Bab 7, Raja di Ujung Senja. Di masa tuanya, Wiman duduk di balkon istananya, menatap ke arah barat. Ia tahu Han sedang mengawasi. Kepada cucunya ia berkata, "Aku datang ke sini sebagai pengungsi. Aku merebut negeri ini bukan dengan warisan, tetapi dengan keberanian. Ingatlah, raja tidak dilahirkan, raja diciptakan." Ia berusaha menjaga keseimbangan, mengirim utusan ke Han untuk menunjukkan penghormatan, sambil tetap mempertahankan kedaulatan Joseon. Namun usianya semakin renta.
Rambutnya memutih, suaranya melemah. Ia wafat sekitar tahun 194 sebelum Masehi, meninggalkan kerajaan yang lebih besar daripada ketika ia pertama kali menjejakkan kaki di tanah Korea. Bab 8 Warisan. Setelah kepergiannya, dinasti diteruskan oleh keturunannya. Namun kekuatan Han akhirnya terlalu besar, dan Joseon jatuh pada tahun 108 sebelum Masehi. Meski demikian, nama Wiman tidak pernah hilang. Ia dikenang sebagai pendiri Wiman Joseon, sang pengungsi yang jadi raja, simbol keberanian dan tekad baja, serta bukti bahwa nasib bisa diubah oleh orang yang berani melawan arus sejarah. Itulah kisah panjang Raja Wiman Joseon. Dan hal-hal yang dilakukan Raja Wiman Joseon. 1. Masa muda di Tiongkok. Lahir sebagai keturunan dari wilayah utara Tiongkok. Menjadi perwira kecil dalam pasukan, memimpin 100 orang, terlibat dalam intrik politik sehingga terpaksa melarikan diri. 2. Pelarian ke Gojoseon, dari pengungsi menjadi peluang. Perjalanan menuju semenanjung Korea bukanlah hal mudah. Ia dan para pengikutnya menyeberangi sungai besar yang kini disebut Amnok, menembus hutan dan lembah liar, hidup dari hasil berburu. Namun semangatnya tak pernah surut. Setibanya di tanah Gojoseon, Wiman tidak datang sebagai penakluk, melainkan sebagai orang buangan yang membawa kecerdasan dan keterampilan militer tinggi. Raja Gojoseon saat itu, Raja Jun, melihat potensi di dalam dirinya dan menerimanya sebagai pengawal perbatasan. Disinilah kecerdasan Wiman mulai tampak. Ia mempelajari tatanan kerajaan Gojoseon, struktur, ekonomi, bahkan kelemahannya. Dalam diam, ia mengamati bagaimana Raja Jun kehilangan wibawa di mata rakyat karena kebijakan pajak yang berat dan konflik internal antara bangsawan tua dan para pejabat baru. 3. Membangun kekuatan di perbatasan, dari bayangan menjadi kekuatan nyata. Di wilayah barat laut yang saat itu dianggap daerah pinggiran, Wiman membangun kekuatannya secara perlahan. Ia mendirikan benteng-benteng baru, melatih pasukan dengan gaya disiplin militer Tiongkok, dan menciptakan sistem pertahanan berlapis di sepanjang sungai. Selain itu, Wiman membuka jalur perdagangan baru. Ia mengundang para pedagang dari berbagai negeri, dari suku-suku utara, dari Kepulauan Jepang hingga dari pedalaman Gojoseon sendiri. Ia memastikan keamanan jalur dagang dan memberi keadilan pada rakyat kecil yang sering ditindas oleh pejabat pusat. Dalam waktu beberapa tahun, nama Wiman mulai menjadi legenda di kalangan rakyat perbatasan. Mereka melihatnya sebagai pelindung sejati, pemimpin yang tegas tapi adil. Rakyat mulai berkata, jika seluruh negeri dipimpin oleh orang seperti Wiman, Gojoseon akan kembali berjaya. Dan kata-kata rakyat itu menjadi bahan bakar bagi ambisi Wiman. 4. Kudeta terhadap Raja Jun, kelahiran dinasti Wiman Joseon. Ketika kekuatan militernya sudah matang, Wiman mulai melancarkan rencananya. Dalam satu malam yang berkabut, pasukannya berbaris menuju ibu kota Wanggeomseong. Benteng-benteng istana jatuh satu demi satu. Raja Jun yang terkejut tak mampu menghadapi serangan mendadak itu. Dalam pertemuan terakhir di Balairung, Raja Jun menatap Wiman dengan mata penuh amarah. Aku memberimu tempat tinggal dan kepercayaan, dan ini balasanmu? Wiman menjawab dengan dingin. Baginda memberiku tempat, namun rakyat memberi restu. Aku hanya mengambil apa yang sudah kehilangan penjaganya. Dengan peristiwa itu, lahirlah dinasti Wiman Joseon, sebuah kerajaan baru di tanah Korea, didirikan oleh seorang pengungsi dari Tiongkok, namun diterima oleh rakyat karena kekuatannya. 5. Masa pemerintahan, menyatukan dua dunia. Sebagai Raja Wiman membawa pembaruan besar. Ina memadukan sistem Tiongkok yang teratur dengan tradisi Korea yang kuat. Pemerintahannya membentuk fondasi bagi birokrasi awal di Semenanjung. Beberapa hal besar yang ia lakukan selama pemerintahannya antara lain: memperkuat pertahanan nasional, ia memperluas benteng, memperkenalkan strategi militer baru, dan membangun sistem pengintaian di perbatasan, mengembangkan perdagangan. Ia menjadikan Joseon sebagai penghubung antara Tiongkok dan Jepang, mengalirkan barang-barang seperti besi, kain, sutra, garam, dan perunggu, menyatukan rakyat dari berbagai suku. Wiman membuka istananya bagi bangsawan lokal dan orang Tiongkok yang bermigrasi, menciptakan masyarakat multikultural pertama di Korea awal, menegakkan hukum dan keadilan. Ia memperkenalkan aturan pajak yang lebih ringan, melindungi para petani dan menindak pejabat yang korup, menjalin hubungan diplomatik dengan dinasti Han. Wiman mengirim utusan untuk menjaga perdamaian dengan kekaisaran. Meski dalam hati ia tetap menjaga kemandirian Joseon. Selama pemerintahannya, ibu kota Wanggeomseong berkembang menjadi pusat perdagangan internasional. Pasar-pasar ramai dengan pedagang dari berbagai negeri. Joseon menjadi kekuatan besar yang tak bisa diabaikan. Hari-hari terakhir, bayangan Han dan renungan seorang raja. Menjelang akhir hidupnya, Wiman telah menjadi raja yang disegani. Namun ia tahu dinasti Han di Barat Tengah memperhatikan setiap geraknya. Dalam satu percakapan dengan putranya, ia berkata,
Kerajaan besar tidak tumbang oleh musuh dari luar, melainkan oleh kelengahan dari dalam. Jaga rakyat maka Joseon akan tetap berdiri. Ia berusaha menjaga keseimbangan antara kemandirian dan diplomasi. Namun ancaman Han terus membayangi. Di masa tuanya, Wiman mulai sakit-sakitan. Ia menghabiskan waktu di taman istana, menatap bendera Joseon yang berkibar dan berbisik pelan. Aku datang ke sini tanpa mahkota, namun aku akan pergi meninggalkan mahkota di bumi yang pernah menolak takdirku. Ia wafat sekitar tahun 194 sebelum Masehi. Kesimpulan, jejak abadi sang raja pengembara. Ia lahir sebagai perwira kecil di Tiongkok dan menjadi raja besar di negeri asing. Ia menyatukan kekuatan militer dan ekonomi di wilayah Timur Laut Asia. Ia mendirikan dinasti baru yang memperkenalkan sistem pemerintahan bercorak campuran Tiongkok-Korea. Ia membangun perdagangan internasional yang memperkaya semenanjung Korea. Ia menjadi lambang kebangkitan dan ambisi manusia yang berani mengubah nasibnya sendiri. Janganlah engkau percaya pada kekuatan semata, sebab kekuatan adalah binatang liar. Tundukkanlah ia dengan kebijakan, maka ia akan menjadi pelindung, bukan penghancur negerimu. Tembok dan benteng melindungi tubuh negeri, tetapi keadilanlah yang menjaga jiwanya. Tanpa keadilan, bahkan batu terkeras akan runtuh oleh tangan rakyat sendiri. Kekuatan sejati seorang pemimpin bukan pada banyaknya pedang yang ia miliki, tapi pada kemampuan menyalakan harapan di hati rakyat yang bahkan telah kehilangan cahaya.